17 Januari 1940, tentara Jepang dan angkatan lautnya sekitar kurang lebih 20.000 orang mendarat di pantai timur di wilayah Tarakan di Kalimantan Timur. Begitu tiba di Tarakan, tentara Jepang disambut oleh tentara Belanda yang sudah menduduki wilayah tersebut. Belanda yang tidak terima tentu menyerang tentara Jepang sehingga terjadi pertempuran yang sangat sengit. Pada waktu yang sama, faksi dari Sumatera menerima bantuan dari Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda di Indonesia. Singkatnya, pada bulan Maret 1942, pasukan Belanda akhirnya dapat dikalahkan oleh Jepang. Mobilisasi massa yang dilakukan oleh pemerintah militer Jepang memang diakui memberikan api baru bagi bangsa Indonesia, karena mengingat sebelumnya Indonesia sudah dijajah oleh Belanda sekian ratus tahun, yang menimbulkan banyak penderitaan bagi bangsa Indonesia. Dan ketika Jepang masuk ke Indonesia, hal itu mengundang api baru, semangat baru bagi bangsa Indonesia bagaimana bisa merdeka. Meskipun niat dan tujuan dari Jepang ke Indonesia itu bukan karena ingin memerdekakan Indonesia, tapi memanfaatkan SDA dan SDM bangsa Indonesia. Ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang saat menduduki Indonesia. Salah satunya yaitu menghapus seluruh sesuatu yang berbau-bau Belanda, juga melarang penggunaan bahasa Belanda dan mengharuskan penggunaan bahasa Indonesia, dan mengembalikan nama suatu daerah seperti halnya Batavia yang sebelumnya itu Jakarta, oleh pemerintah Jepang itu diubah lagi atau dikembalikan lagi ke nama Jakarta. Ketika berada di Indonesia, Jepang melakukan propaganda terhadap bangsa Indonesia. Salah satunya yaitu membentuk gerakan 3A, membentuk peta atau pembela tanah air, dan membebaskan tokoh-tokoh nasional Indonesia yang ditawan oleh pemerintah Belanda, dan juga membentuk organisasi militer dan semi-militer yaitu Sebodan dan Kibodan. Semua itu dilakukan hanya untuk menarik hati bangsa Indonesia. Jadi maksud dan tujuan Jepang melakukan tersebut hanya untuk kepentingan dari Jepang itu. Kenyataannya Jepang memobilisasi seluruh SDM dan SDA, sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Tanggal 2 September 1942, Jepang membentuk Heiho atau pasukan yang mana dimaksudkan untuk membantu tentara Jepang, dan tugasnya itu melakukan pekerjaan kasar, sehingga itu menambah penderitaan bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 1943, Heiho ini dipersenjatai oleh pemerintahan Jepang karena mengingat pada waktu itu situasi peperangan semakin genting, sehingga Heiho ini dimaksudkan untuk membantu tentara Jepang yang sedang melakukan peperangan. Jadi diibaratkan bangsa Indonesia ini dimanfaatkan. Selain dari segi militer, Jepang juga memobilisasi sipil di tingkat desa. Contohnya yaitu membentuk Tonari Gumi, yang mana hal ini sebagai sarana penyalur tenaga kerja paksa atau Romusa. Romusa ini sistemnya itu bangsa Indonesia melakukan pekerjaan secara dipaksa, dan bahkan ada juga yang dikirim ke luar negeri untuk membantu pekerjaan Jepang, dan pekerjaannya itu pekerjaan kasar. Dan Romusa ini memakan banyak korban atau memakan banyak nyawa bangsa Indonesia. Menyerahnya Jepang kepada sekutu. Amerika Serikat membalas serangan Jepang dengan menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima, Jepang pada 6 Agustus 1945. Berikutnya pada 9 Agustus 1945, Amerika Serikat melakukan pengembangan lanjutan di kota Nagasaki. Jepang menggambarkan bahwa pasukan berada di ambang kekalahan. Jepang kemudian berjanji akan segera menghadiahkan kemerdekaan kepada negara Republik Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah kepada sekutu. Setelah mendengar kabar menyerahnya Jepang, golongan muda Indonesia bergerak
mendesak golongan tua untuk memproklamasikan atau memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Para pejuang kemerdekaan Indonesia telah melakukan persidangan BPUPKI, Badan Pembentukan Jepang, untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Hanya pernyataan proklamasi saja yang belum dilakukan. Bahkan pada tanggal 16 Agustus 1945, PPKI panitia yang melanjutkan tugas BPUPKI menggagalkan persidangan karena adanya desakan dari golongan muda untuk segera memerdekakan Indonesia. Tibalah pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah melewati peristiwa-peristiwa bersejarah demi mencapai kemerdekaan negara Republik Indonesia. Akhirnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Dengan demikian berakhirlah penjajahan Jepang di Indonesia. Maka dari itu Indonesia merdeka. Jadi masuknya Jepang ke Indonesia ini bukan membawa kesejahteraan bagi bangsa Indonesia, tapi malah memberikan dan menambah penderitaan bagi bangsa Indonesia.